Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Tentunya saya berharap Bapak Ibu semuanya tetap bersemangat untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu juga belajar terus-menerus kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan Bapak Ibu semuanya. Mari kita buka acara Manarima hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Manarima hari ini. Kami perlu belajar firman Tuhan untuk mengisi hidup kami selalu penuh dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini saya akan mengangkat suatu topik, kebangkitan orang mati. Sekali lagi, topik yang akan saya bawakan adalah kebangkitan orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu melihat dalam 1 Korintus pasal 15, itu dikatakan bahwa kalau Tuhan Yesus Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada kebangkitan orang mati. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, maka pasti akan terjadi kebangkitan orang mati. Ya, karena itu yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Nah, kebangkitan orang mati ini ada dua macam, yaitu kebangkitan pertama dan kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang pertama itu kebangkitan orang-orang macam apa? Kebangkitan yang pertama itu adalah kebangkitan orang-orang benar, orang-orang yang mati di dalam Kristus. Itu kebangkitan yang pertama. Terjadinya adalah di dalam sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian kebangkitan kedua itu kebangkitan orang-orang berdosa, itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai. Jadi ingat, ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan yang kedua. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang benar, kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan orang-orang berdosa. Kebangkitan yang pertama, orang-orang benar akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun dan memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Sedangkan kebangkitan kedua, kebangkitan orang-orang berdosa, itu akan mengalami satu lagi peperangan, namanya perang Gog-Magog, di mana orang-orang yang dibangkitkan ini dikumpulkan oleh iblis yang dilepaskan dari rantainya setelah kerajaan 1000 tahun dan melawan Yesus, ya, dalam perang Gog-Magog, lalu kalah dan mereka semuanya akan dimasukkan atau diadili dalam penghakiman tata putih besar. Ya, itu adalah cerita yang kita lihat di dalam Alkitab dan pasti akan digenapi. Mari kita melihat bagaimana kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Dalam Wahyu pasal 20 ayat yang keempat dikatakan di situ. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu, yang tidak menyembah antikristus dan patungnya, tidak menyembah patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan orang-orang benar, orang-orang kudus, ya, dari zaman sejak Adam sampai zaman antikristus, ya, ada yang dipenggal kepalanya karena mempertahankan kesaksian tentang Yesus, tentang firman Allah. Mereka semuanya akan dibangkitkan dan dikatakan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi bangkit dan mereka akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun dan memerintah bersama dengan Kristus. Lalu kebangkitan yang kedua, orang-orang berdosa, disebutkan dalam ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain, maksudnya orang-orang berdosa, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi setelah 1000 tahun baru mereka akan bangkit. Jadi itu yang dikatakan kebangkitan daripada orang-orang berdosa, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua macam kebangkitan dan kita harapkan bahwa semua daripada kita
akan bangkit dalam kebangkitan pertama. Kalau kita masuk dalam kebangkitan kedua, maka kita semua akan binasa. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar renungan firman Tuhan singkat dalam acara Manarima hari ini sungguh-sungguh akan membuat kami lebih takut akan Tuhan, lebih mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.